Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan membahas tentang batik Nusantara, yang mana ini dilakukan untuk memenuhi proyek P5 kearifan lokal membuat batik jemputan. Apa yang kalian ketahui tentang batik? Batik merupakan warisan budaya Nusantara, yaitu Indonesia, yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang tinggi, syarat dengan makna filosofis dan simbol penuh makna yang memperlihatkan cara berpikir masyarakat pembuatnya. Nah, pada zaman dahulu, sebagian besar orang Indonesia menggunakan batik hanya pada kesempatan tertentu saja, karena batik saat itu hanya pantas digunakan pada kesempatan tertentu saja, seperti upacara adat, pernikahan, rapat, atau acara-acara resmi. Namun, sekarang penggunaan batik lebih luas dalam masyarakat. Sekarang, batik tidak hanya digunakan pada acara-acara resmi saja, tetapi masyarakat Indonesia mengenakan batik dalam berbagai kesempatan, seperti Hari Batik Nasional, pada saat kerja, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang pula, penggunaan batik tidak mengenal umur, baik orang tua dan anak muda kerap menggunakan batik dalam berbagai kesempatan. Penggunaan batik pun tidak hanya sebagai busana atau pakaian, tetapi juga sebagai bahan dekorasi dan bahan perlengkapan hidup. Nah, karena batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, maka sudah sepatutnya kita melestarikannya. Salah satu caranya yaitu dengan bangga membeli dan mengenakan batik. Mengapa kita harus melestarikan batik? Karena sebagai wujud cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap kebangsaan dan semangat untuk mencintai negara Indonesia. Sikap cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai rasa bangga dan peduli terhadap bangsa serta negaranya. Tradisi membatik. Membatik merupakan tradisi turun-temurun. Motif batik dapat dikenali dan menjadi corak atau motif dari keluarga atau daerah tertentu. Motif batik juga dapat menunjukkan status sosial di masyarakat. Pada zaman Kerajaan Majapahit, batik hanya dipakai oleh keluarga kerajaan saja. Definisi batik dari sisi etimologi, batik merupakan gabungan dari dua kata bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik yang berarti titik atau tanda yang disimbolkan tanda titik. Kata batik merujuk pada dua hal, yaitu teknik pembuatan corak dan pewarnaan kain dengan malam atau lilin. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis batik. Berdasarkan teknik pembuatannya, batik dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis dilukis secara manual oleh seorang pembatik, diawali dari pembuatan pola atau motif, mengisi pola, dan pewarnaan. Pembuatan batik tulis memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Warna batik tulis terlihat terang pada kedua sisi karena dilakukan secara manual oleh tangan pengrajinnya. Batik tulis memiliki aroma khas malam atau lilin dan juga aroma dari hasil proses pewarnaan. Yang kedua adalah teknik batik cap. Batik cap dibuat menggunakan bantuan motif batik yang dibuat dalam bentuk stempel atau cat tembaga. Pembuatan batik cap memakan waktu 2-3 hari. Warna batik cap terlihat terang hanya di satu sisi saja. Pola dan motif batik senantiasa simetris dan juga teratur. Selanjutnya yang ketiga adalah batik sablon atau printing. Batik sablon dibuat dengan menggunakan motif pabrikan atau motif sablon, yaitu motif batik yang telah dicetak secara otomatis. Pola atau motif pada batik sablon tampak rapi dan simetris baik letak maupun ukurannya. Warna batik hanya tampak nyata pada satu sisi kain saja. Kemudian yang keempat yaitu batik jumputan atau batik ikat celup.
Batik jumputan dibuat dengan cara ikat celup, diikat dengan tali, dicelup dengan warna. Batik jumputan tidak menggunakan malam seperti pada batik tulis. Batik jumputan dibuat dengan cara mengikat beberapa bagian dengan kencang sehingga pada saat dicelup tidak terkena warna, sehingga setelah ikatannya dilepas akan berbentuk gambarnya. Pembuatan batik jumputan memakan waktu 1 hari saja, dan motif atau pola yang dihasilkan beraneka ragam. Mari mengenal motif batik. Yang pertama ada motif batik 7 rupa yang berasal dari Pekalongan. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, batik 7 rupa motifnya bernuansa alam. Kemudian motif yang dipakai biasanya berupa tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua, motif batik Sogan yang berasal dari Solo. Batik Sogan didominasi oleh warna coklat muda, menggunakan motif bunga dan geometris berupa titik dan garis lengkung. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga, motif batik gentongan yang berasal dari Madura. Seperti gambar yang kalian lihat di samping, motif batik gentongan menggunakan motif abstrak sederhana dan motif tanaman. Warna batik ini biasanya terang seperti merah, kuning, hijau, dan ungu. Selanjutnya yaitu motif batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Seperti yang bisa kalian lihat di samping, ciri khasnya yaitu bermotif awan mendung di langit mega yang berwarna cerah. Kemudian motif batik Keraton yang berasal dari Yogyakarta. Batik keraton melambangkan kearifan, kebijaksanaan, dan juga karisma raja-raja Jawa pada zaman dahulu. Motif yang sering dipakai pada batik keraton yaitu bunga yang simetris atau sayap burung. Kemudian motif batik Simbut yang berasal dari Banten. Batik Simbut berasal dari suku Baduy di pedalaman Sunda. Batik Simbut sendiri memiliki motif daun yang menyerupai daun talas. Selanjutnya ada motif batik Parang yang berasal dari Pulau Jawa. Dan ini biasanya sering kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Batik Parang berasal dari kata pereng atau miring. Motifnya berbentuk seperti huruf S, miring, berombak, memanjang. Selanjutnya, motif batik Kawung yang berasal dari Jawa Tengah. Motif batik Kawung terinspirasi dari buah kolang-kaling. Motif kawang sering disebut juga motif 10 sen kuno karena bentuknya bulat dan berlubang di tengahnya layaknya uang koin lama. Kemudian motif batik Pring Sedapur yang berasal dari Magetan. Seperti pada gambar di samping, motif pada batik Pring Sedapur digunakan adalah motif bambu. Kemudian motif bambu memiliki makna ketentraman, keteduhan, dan kerukunan. Bambu juga mempunyai filosofi tersendiri. Dan yang terakhir adalah motif batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Motif batik ini yaitu menggunakan menyerupai bentuk makanan khas Kulon Progo yaitu geblek yang bentuknya berupa pola angka 8. Dan renteng artinya rentengan atau ikatan. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan pengetahuan baru? Jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin kalian ketahui, boleh langsung bertanya ya. Terima kasih.